Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua di penghujung Oktober pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Laude Muhammad Sofyan Adinata yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Fokus diskusi kita pada hari ini ialah membahas mengenai penyusunan tabel analisis perihal implementasi nilai dasar ASN berakhlak khususnya pada nilai loyak melalui studi kasus berita yang menarik. Untuk lebih rincinya, ayo kita bersama-sama membahas dan menganalisis berita ini. Oke, kita mulai dari Mbak Dila. Mohon dijelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang biasanya menandai dimulainya kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional. Kepada Mbak Dila, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun tahapan kegiatan pada pengadaan tanah di nasional, pertama, tahapan perencanaan. Instansi yang memerlukan tanah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT. Kedua, tahapan persiapan. Instansi menyampaikan pemberitahuan rencana pengadaan tanah kepada masyarakat, melakukan inventarisasi objek tanah dan pihak yang berhak, penetapan lokasi bila diperlukan. Ketiga, tahap pelaksanaan meliputi proses penetapan ganti kerugian, musyawarah dengan pihak yang berhak, pelepasan hak atas tanah, pembayaran atau penyerahan ganti kerugian. Keempat, tahap penyerahan hasil. Setelah pelepasan hak selesai dan semua ganti kerugian terpenuhi, pelaksanaan pengadaan penyerahan hasil pengadaan tanah atau bidang tanah kepada instansi yang memerlukan. Instansi kemudian wajib mendaftarkan hak atas tanah atas nama pemerintah dan instansi yang terkait. Terima kasih Mbak Dila atas tanggapannya. Selanjutnya kita beralih ke output atau hasil. Setelah melalui proses yang panjang itu, menurut Mas Nanang nih, apa hasil konkret yang paling dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional ini? Kepada Mas Nanang dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Sofyan, yang baik hati. Terima kasih Pak Sofyan, yang baik hati. Output hasil dari kegiatan pengadaan tanah yang pertama adalah tersedianya tanah yang siap digunakan untuk pembangunan PSN. Oke, yang kedua ada terpenuhinya hak pihak yang berhak. Yang ketiga, peningkatan efisiensi pelaksanaan proyek strategis nasional. Dan yang terakhir, dokumentasi dan administrasi pertanahan yang tertib dan dampak sosial ekonomi positif bagi masyarakat. Dari tersedianya tanah itu ada tanah hasil pengadaan tanah berstatus clean and clear, dan tanah tersebut telah diserahkan secara resmi dari pelaksana pengadaan tanah atau BPN. Yang ketiga, instansi pelaksana PSN dapat langsung memulai pembangunan fisik dan juga terpenuhnya hak pihak yang berhak. Masyarakat yang memiliki tanah menerima ganti kerugian yang layak dan adil. Setelah itu, peningkatan efisiensi pelaksanaan proyek strategis nasional, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi, pengadaan tanah menjadi fondasi strategi seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan lain-lainnya. Setelah itu, terbitnya dokumen seperti berita acara penyerahan hasil, peta bidang tanah, dokumen pelepasan hak, sertifikat hak atas tanah. Semua hasil tercatat dalam sistem pertanahan nasional sehingga mendukung tertibnya administrasi pertanahan. Dampak sosialnya, masyarakat di sekitar lokasi proyek mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik. Program pemberdayaan masyarakat pasca pengadaan tanah membantu warga beradaptasi dengan kondisi baru. Sekian dari saya, Mas Sofyan. Oke, makasih Mas Nanang atas tanggapannya. Ternyata memang manfaatnya memang lumayan banyak ya dan sangat berdampak untuk masyarakat. Nah, ini bagian pentingnya sebagai calon ASN yang profesional, kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai ASN. Saya beralih ke Mbak Tessa nih. Bagaimana Mbak Tessa melihat keterkaitan yang kuat antara nilai loyal dalam praktik pelaksanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional ini, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Kepada Mbak Tessa, dipersilakan. Terima kasih untuk kaitannya dengan substansi mata pelatihan di saat ini, yaitu nilai loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melaksanakan tugas pengadaan tanah sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan umum yang merupakan perwujudan kedaulatan negara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara dengan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang berkualitas dan tidak mengandung potensi sengketa. Dan yang ketiga, setia kepada pimpinan dan negara dengan mengutamakan kepentingan program strategis nasional ini di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, makasih banyak Mbak Tessa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Mbak Riri nih. Menurut Mbak Riri, bagaimana kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional ini dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi strategis Kementerian ATR BPN? Kepada Mbak Riri, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Jadi kalau menurut saya,
isu yang kita angkat sekarang, yaitu pengadaan tanah untuk program nasional strategis nasional, itu memiliki kontribusi terhadap visi misi organisasi Kementerian ATR BPN sendiri, di mana keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah program strategi nasional yaitu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui penyediaan tanah bagi proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan kawasan industri, secara langsung mendukung visi dari Kementerian ATR BPN yang yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Selanjutnya untuk misi, proses pengadaan tanah program strategis nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang tanahnya terdampak. Ganti rugi diberikan secara layak dan transparan sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan serta mendorong stabilitas sosial di wilayah pembangunan. Ini memiliki keterkaitan dengan misi dari Kementerian ATR BPN, yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kalau menurut saya, itu kontribusi terhadap visi misi Kementerian ATR BPN. Oke Mbak, makasih. Sepertinya apa yang telah disampaikan oleh Mbak Riri sudah cukup jelas ya. Untuk pertanyaan terakhir, kita berbicara tentang identitas organisasi. Saya lanjut ke Mbak Diana. Mohon dijelaskan keterkaitan kegiatan pengadaan tanah proyek strategis nasional ini dengan nilai organisasi kita, yaitu melayani, profesional, dan terpercaya. Kepada Mbak Diana, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi keterkaitan dengan nilai organisasi ada 3, melayani, profesional, dan terpercaya. Untuk nilai melayani diwujudkan melalui pemberitahuan rencana pengadaan tanah kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi dengan jelas dan sebagai bentuk pelayanan informasi publik. Yang kedua adalah profesional. Dalam membuat dokumen perencanaan harus didasarkan pada data, kebutuhan, dan dasar hukum yang jelas dan akurat. Yang ketiga adalah nilai terpercaya. Contohnya pada tahapan ganti kerugian hingga pembayaran. Harus didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga hal ini menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk juga kepercayaan kepada instansi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Diana. Sepertinya sudah cukup ya semua. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Pendapatnya sudah sesuai dan menunjukkan pemahaman yang mendalam yang dapat kita sepakati bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam forum diskusi kita kali ini. Tetap semangat semua dan sampai jumpa di forum-forum diskusi kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.